pertama ini tentang strategi pemanfaatan platform rumah pendidikan ruang murid untuk pembelajaran. Nah sebelumnya ini tadi dari laptop ke IFP ini tadi sudah saya download di laptop dengan aplikasi Hisense. Lalu di sini ada aplikasi screen share itu dikoneksikan, lalu tadi muncul ada pinnya, terus dimasukkan di laptop itu tadi untuk konfirmasi supaya tampilan dari laptop bisa terbaca di IFP. Nah, apa itu rumah pendidikan? Atau kita di sini menggunakan ruang murid, ibu-ibu. Ruang murid adalah platform layanan pendidikan terpadu milik Kemendikbudristek sebagai sumber belajar yang beragam dan inspiratif untuk memenuhi kebutuhan belajar anak Indonesia. Nah, ini nanti kita akan menggunakan ini, ibu. Di sini ada ruang murid. Nah, itu nanti di materi yang 3 next. Nah, prinsip penggunaan ruang murid yang pertama adalah digitalisasi yang terdiri dari pemaparan materi, penggunaan media digital IFP atau DF sebagai platform rumah pendidikan atau ruang murid bagi anak-anak. Perlu diperhatikan di sini, ibu, untuk penggunaan durasi screen time itu maksimal 20 menit dalam pembelajaran anak usia dini, baik PAUD maupun TK. Lalu yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD, yaitu belajar sambil bermain. Yang ketiga, sesuai dengan pembelajaran mendalam yang menekankan pada aspek pembelajaran kompetensi dan karakter peserta didik. 3 prinsip utamanya yaitu mindful, meaningful, dan joyful yang dapat menciptakan pengalaman belajar aktif melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Yang keempat, sesuai kebutuhan. Pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik dan usianya. Yang keempat, yang kelima, yang memuat TPEC. TPEC itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Apa itu TPEC? TPEC itu adalah kerangka kerja pembelajaran yang mengintegrasi 3 kemampuan utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Teknologi knowledge yaitu pengetahuan tentang alat, teknologi atau digital dan non-digital yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pedagogikal yaitu pemahaman metode, strategi, dan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah content knowledge yaitu penguasaan materi pelajaran yang diajarkan. Next. Nah, ini dapat ibu kuliah dalam penggunaan rumah pendidikan atau ruang murid berfungsi sebagai apa? Yang pertama sebagai pemantik. Nah, sebelum ibu menggunakan platform ruang murid, ibu sesuaikan dulu dengan topik yang ada, dan dari situ jenengan bisa memberikan pertanyaan pemantik, misalkan dengan sebuah gambar. Jenengan tanya, ini gambar apa anak-anak? Nah, itu anak-anak secara otomatis menjawab, dan jenengan bisa mengembangkan, mengeksplor pengetahuan anak-anak tadi dengan melalui gambar atau video yang ada di ruang murid. Lalu sebagai mediator pengalaman belajar, mediator di sini sebagai media atau sarana menjembatani penyampaian materi kepada anak didik kita. Yang berikutnya adalah memberikan sumber belajar melalui video, praktik, dan diskusi. Selanjutnya adalah menanamkan nilai prososial. Prososial di sini yaitu tindakan sukarela yang memiliki nilai positif sebagai praktik pedagogi, seperti membantu teman, bekerja sama, menghibur teman, dan bertujuan memberikan manfaat untuk orang lain. Yang selanjutnya yang terakhir adalah memanfaatkan penggunaan papan interaktif digital atau PID. Next. Apa manfaat penggunaan rumah pendidikan atau ruang murid? Nah, di dalam PID tadi yang sudah terkoneksikan di rumah pendidikan tadi itu guru dapat memilih materi yang tersedia di ruang murid. Nanti kita akan bersama-sama lihat ya Bu, contoh di ruang murid nanti bisa digabungkan di materi yang ketiga. Guru bisa memprovisasi media pembelajaran yang dibutuhkan. Guru mendapat referensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang selanjutnya memicu kreativitas guru dalam menyusun bahan ajar. Next. Bagaimana memanfaatkan rumah pendidikan ruang murid untuk pembelajaran? Nah, di sini kita langsung praktek saja. Ini ada situs rumahpendidikan.go.id. Perlu diperhatikan ibu sebelum kita login ini, sebenarnya dalam SSD yang sudah dikirimkan dari Kementerian Pusat
seperti ini, itu sudah didownloadkan platform rumah pendidikan lengkap, ada ruang murid juga di situ. Nah, nanti di SSD itu, di HDD ini, di SSD ini ada ruang murid dan materi. Nah, ini kita download dulu. Ini secara offline-nya. Caranya seperti ini. Klik. Soalnya sudah terdownload ini Bu kalau di saya. Ya. Nah, nanti seperti ini, kita download, next, lalu install. Nah, seperti ini Bu, kita tunggu sampai 100% loading selesai. Finish. Nah, nanti kita lihat di materi yang ada di sini. Nah, ini nanti sudah terdownload materi yang ini tadi. Cuman kelemahannya kalau offline itu kita tidak bisa explore yang banyak ibu-ibu. Nah, dan tidak bisa secara, kemarin kita sudah mencoba ya Bu ini, itu untuk apa namanya, waktu praktek pembelajaran itu kalau tidak online itu susah. Jadi lebih disarankan sih memakai yang online, yang tadi lewat situs tadi. Nah, lewat Google Chrome bisa diketik ruang murid. Nanti kita bisa ekspor di dalamnya ke Google Chrome, kita ketik ruang murid. Nah, sebelum itu kita harus login dulu. Kita masuk menggunakan email belajar ID. Kalau enggak gitu tidak bisa. Ya, karena kemarin Bu ini nyoba pakai Gmail biasa tidak bisa masuk. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sumber belajar, kita klik. Nah, di sini kita pilih jenjang usia sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Misalnya kita mengajar di kelas B, kita pilih usia 5 hingga 6 tahun. Di bawah, lalu kita scroll ke bawah, mulai eksplorasi. Bisa. Nah, lalu di sini ada topik ibu-ibu. Nah, sebelah kiri ada topik yang kita sesuaikan dengan yang ada di lembaga kita. Misalkan kita untuk minggu ini topiknya, kita pilih topik misalkan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini terdiri dari diri sendiri. Nah, ini kita klik lagi. Nah, itu di situ nanti jenengan bisa milih sendiri sesuai dengan subtopiknya apa, lalu kegiatan apa yang akan jenengan pilih. Ada di situ ada video interaktif, ada game edukasi, dan juga seperti video pembelajaran. Nah, itu bisa dieksplor kalau kita menggunakan platform yang online ibu. Kalau yang offline itu hanya apa yang ada di SSD saja yang sudah didownloadkan dari Kementerian Pusat. Nah, itu. Nah, misalkan ini kita memilih video tentang ikan misalkan. Di sini ada macam-macam video, ada juga game edukasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini game edukasi tentang kepi si caping. Nah, itu tadi materi kedua dan ketiga saya gabung sekaligus, karena materi yang ketiga itu adalah pemanfaatan ruang murid ini tadi di rumah pendidikan. Apabila nanti misalkan ibu-ibu ada yang belum jelas, bisa nanti kita belajar bersama ibu-ibu. Saya juga saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.